Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Langsung aja kali ini gua mau, wah ini udah lama juga ya, gua baru sadar nih bikin preview tentang Liga Inggris Manchester United utamanya. Sudah cukup lama, berbulan-bulan ya. Tentu saja setelah musim berakhir gua tidak pernah bikin preview maupun juga review kompetisi Liga Inggris maupun juga kompetisi-kompetisi resmi yang diikuti oleh Manchester United. Kali ini gua akan buat ya preview pertandingan pertama Liga Inggris Manchester United yang akan berlangsung hari Ahad jam 3 sore waktu Belanda di Old Trafford. Dari Old Trafford ya siarannya antara tuan rumah Manchester United menghadapi Brighton. Brighton menurut gua merupakan tim yang solid. Pasukan Graham Potter ini bermain cukup rapi di musim lalu. Tentu saja gue tidak bisa lupa ya bagaimana Brighton ini mampu menang dengan skor cukup telak menghadapi Manchester United 4-0 di kandang sendiri, di kandangnya Brighton, di Amex Stadium kalau tidak salah. Hasil tersebut memecahkan rekor ya, memecahkan rekor pertemuan antara Brighton dan Manchester United. Tentu saja angkanya cukup mencolok sehingga ya Manchester United harus melupakan jauh-jauh tiket Liga Champions di musim tersebut. Nah, bagaimana musim ini gue ngelihat Brighton tetap akan menjadi kuda hitam, artinya tim yang harus diperhitungkan oleh Manchester United dan juga tim-tim lainnya ya, karena Graham Potter ini mengerti betul dia nih membangun Brighton musim demi musim dan tiap musim ini perkembangannya positif terus. Walaupun mereka ada bongkar pasang pemain yang terbaru juga tentu saja Cucurella ya. Tapi menurut gue tidak akan terlalu banyak. Tentunya pasti ada perubahan ya. Artinya ada sesuatu yang tidak sama, ada perbedaan. Tapi menurut gue tidak cukup drastis karena bagaimana fundamen permainan yang diinginkan oleh Graham Potter ini sudah tertancap betul di Brighton. Gua melihat Brighton musim depan ini kalau seandainya tidak ada ya cedera yang cukup panjang ya yang menderita pemainnya atau mungkin ada kasus yang aneh-aneh lah katakanlah demikian, gue pikir tetap akan bisa memberikan persaingan utamanya di bukan lini tengah, di posisi tengah di papan klasemen, bahkan mungkin ada kemungkinan dia bisa lebih tinggi lagi. Tinggal bagaimana dia bisa lebih konsisten utamanya ketika menghadapi tim-tim papan atas. Nah, bagaimana ketika menghadapi Manchester United di Old Trafford hari Ahad besok? Menurut gue melihat dari persiapan pre-season dari Brighton menurut gue juga cukup bagus ya, dimana kalau tidak salah di 4 atau 5 pertandingan terakhir di pre-season mereka dari segi hasil mereka hanya menderita sekali kekalahan, yaitu kalau tidak salah ketika menghadapi Brentford. Bahkan di partai terakhir mereka mampu menang cukup besar kalau tidak salah 5-1 ya menghadapi Espanyol kalau tidak salah ini. Gue lupa ingat, tapi kayaknya 5-1 deh menghadapi Espanyol. Ini membuktikan kalau lagi-lagi ya pasukan Graham Potter ini memiliki kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik, dan ini harus diwaspadai oleh Manchester United ya, yang musim lalu lini belakang ini merupakan lini yang sangat buruk bagi Manchester United. Apakah musim ini sudah lebih baik? Bisa saja, tapi kalau melihat dari perjalanan pre-season dari Manchester United ya, Manchester United hanya mampu meraih sekali hasil clean sheet, yaitu ketika menghadapi Liverpool di pertandingan perdana pre-season di Bangkok. Selebihnya Manchester United selalu kebobolan, baik menghadapi Melbourne Victory, Crystal Palace, Aston Villa, Atletico Madrid, dan juga menghadapi Rayo Vallecano. Dan ini menurut gua menjadi warning. Memang betul ketika Manchester United kebobolan, sering Manchester United tidak bermain sebagai dengan tim utamanya. Tapi kebobolan is kebobolan ya. Ini salah satu warning ketika menghadapi Melbourne Victory, bahkan kebobolan di babak pertama, artinya ketika menggunakan skuad terkuat. Manchester United konsentrasi ini di pre-season kemarin masih on off ya, masih belum bisa stabil. Ini harus diperbaiki oleh Erik ten Hag ketika menghadapi Brighton. Menghadapi Brighton di pertandingan pertama bagi Manchester United menurut gue cukup penting, walaupun konsistensi itu jauh lebih penting. Gua ingat musim lalu di pertandingan pertama di kandang kalau tidak salah kita menghadapi Leeds United, kita mampu menang dengan skor mencolok 5-1, penampilan juga sangat luar biasa di partai tersebut. Tapi setelahnya nih kita tidak bisa menjaga konsistensi, dan kompetisi itu tentang bagaimana menjaga konsistensi. Karena tanpa konsistensi itu kompetisi pasti tidak akan kemana-mana, peringkatnya tidak akan tinggi, katakanlah demikian. Kalau sekali menang besoknya kalah lagi, seri menang lagi, nggak bisa, karena poin demi poin itu yang dikumpulkan dari pertandingan per pertandingan. Nah, partai pertama menurut gue tetap penting. Hasil pre-season
bisa jadi menggambarkan, bisa jadi tidak ya, karena ini juga mengingatkan gua di musim pertamanya Louis van Gaal, di mana Manchester United juga cukup baik melalui pre-season di Amerika, tapi di partai perdana menghadapi Swansea City di kandang sendiri, Manchester United justru kalah 1-2, dan penampilannya seperti anti klimaks dibandingkan dengan penampilan Manchester United di pre-season. Ini tentu saja tidak gua harapkan ya di Manchester United. Manchester United sendiri sampai dengan hari ini masih belum selesai, masih belum paripurna memburu pemain, bahkan masih ada gejolak ya kan, dengan seorang Cristiano Ronaldo stay atau pergi. Kemarin melawan Rayo Vallecano beberapa pemain ditegur oleh Erik ten Hag karena meninggalkan stadion lebih awal, termasuk juga Cristiano Ronaldo. Perburuan Frenkie de Jong yang masih belum selesai ini tentu juga berpengaruh ke persiapan dari Manchester United. Dan juga kondisi skuad, dikabarkan kondisi terakhir adalah seorang Anthony Martial yang cedera hamstring, jadi tidak bisa tampil di laga pembuka. Kedalaman skuad dari Manchester United juga merupakan suatu tantangan tersendiri. Contohnya striker ini ya, di mana Cristiano Ronaldo divonis belum siap oleh Erik ten Hag untuk ditampilkan, dan menurut gue tidak akan ditampilkan dari awal. Sementara sepanjang pre-season Anthony Martial yang tampil tajam justru tidak bisa main ketika menghadapi Brighton. Siapa yang akan dipasang sebagai striker? Ini juga menurut gue ya cukup menarik. Sekali lagi gue pakai kata-kata menarik ya di sini untuk dilihat bagaimana Erik ten Hag meramu. Pilihan tentu saja banyak, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Erik ten Hag? Nah, ini cukup menarik. Gue punya perkiraan formasi. Ini sekali lagi perkiraan, bukan pengharapan. Nanti yang formasi selanjutnya gue akan tampilkan yang gue harapkan. Oke. Yang gue perkirakan 4-2-3-1 seperti biasa, formasi yang selalu ditampilkan oleh Erik ten Hag di seluruh preseason, di awal preseason ya, di awal pertandingan, David De Gea, penjaga gawang pastinya, bek kanan Diogo Dalot, bek tengah duet Lindelof dan juga Maguire, bek kiri Malaysia. Kenapa Lindelof bukan Lisandro Martinez? Gue berpikir Erik ten Hag masih akan memberikan waktu Lisandro Martinez untuk bisa melakukan persiapan dari sisi fisik, dari sisi sistem dan lain-lain untuk bisa lebih beradaptasi lagi. Kenapa Lindelof bukan Rafael Varane? Gue melihat jam terbang Lindelof lebih tinggi di pre-season dibanding dengan Rafael Varane, sekalipun Rafael Varane tampil cukup bagus ketika menghadapi Vallecano, tapi sering dipasangkannya Lindelof dengan Maguire di pre-season gue pikir akan punya keuntungan sendiri, privilege sendiri, sehingga akan diturunkan oleh Erik ten Hag di laga menghadapi Brighton dari awal ya, di perkiraan gue. Pivot Scott McTominay, Fred, ada banyak pilihan di sana untuk gelandang ya, yang menempati posisi McTominay, James Garner, Zidane Iqbal, bahkan seorang Christian Eriksen, tapi gue memperkirakan Scott McTominay akan turun bersama Fred. Ini seperti partai terakhir ketika menghadapi Atletico Madrid ya. Gue pikir akan diulangi lagi. Scott McTominay lebih sebagai dalam tanda kutip tukang pukulnya, Fred lebih ke penyambung antara lini belakang, tengah dan juga ke depan. Nah ini dia nih penyerang ya, 4 penyerang. Tadinya gue pikir akan menurunkan Bro Samara, tapi Ma-nya kan nggak ada nih Martial. Jadi gue berpikir atau gue perkirakan inilah yang akan diturunkan oleh seorang Erik ten Hag melihat dari apa yang diturunkan juga di preseason. Artinya Jadon Sancho tetap di kanan, Bruno Fernandes di tengah, di kiri gue pikir akan menurunkan Anthony Elanga. Ini gue perkirakan ya, sekali lagi bukan gue harapkan tapi gue perkirakan akan menurunkan Anthony Elanga dengan mendorong seorang Marcus Rashford ke depan sebagai ujung tombak. Nah sekarang yang gue harapkan sebenarnya formasinya 4-3-3. Walaupun kemungkinan ini kecil ya, tapi ya siapa tahu. Oke, ini yang gue harapkan ya. 4-3-3, David De Gea, Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, dan juga Tyrell Malacia. Lisandro Martinez, kalau menurut gue ya, gue pikir sudah cukup kok. Ketika kemarin menghadapi Vallecano, dia sudah oke. Dia bahkan bisa bermain dengan 60 menit dengan cukup mulus ya, dengan cukup fasih. Pergerakannya juga oke, bagaimana dia bertahan juga bagus, bagaimana dia ikut dalam build up juga oke, ya kan, kerjasamanya dengan sektor kiri juga menurut gua bagus, jadi ya kenapa tidak diturunkan dari awal. Lalu lini tengah 4-3-3 ini dengan Fred sebagai defensive midfielder center, artinya lebih ke belakang ya, sebagai gelandang bertahan. Lalu di depannya ada Eriksen dan juga Fernandes.
di mana mereka berdua, utamanya Christian Eriksen ini bisa main lebih cair. Artinya ketika Fred ini mengalami kesulitan, maka Eriksen ini yang akan membantu untuk menjembatani antar lini, sementara Bruno Fernandes akan lebih berkonsentrasi ke depan, menyuplai bola untuk 3 striker di depan, atau 3 pemain depan di depan ya. Jadon Sancho, Marcus Rashford, dan juga Alejandro Garnacho yang menurut gue tampil menghadapi Vallecano cukup tajam, cukup determinasinya cukup tinggi, cukup cepat, cukup berbahaya. Masih harus disempurnakan memang betul ya, tapi menurut gue tidak ada salahnya dimainkan dari menit awal untuk ya membuat peluang Manchester United unggul duluan ini di awal-awal babak pertama utamanya ya bisa terjadi. Jadi kenapa tidak? Toh Erik ten Hag suka permainan sepak bola menyerang. Menurut gue Alejandro Garnacho bisa memperlihatkan sepak bola penyerang yang juga cukup bagus dengan penampilannya. Oleh karena itulah ini yang gue harapkan ya, 4-3-3, Dalot, Maguire, Martinez, Malacia, Eriksen, Fred, Fernandes, Sancho, Rashford, dan juga Garnacho. Walaupun gue perkirakan sih nggak seperti ini, teman ya, who knows, gue harapkan ya mudah-mudahan, tapi ya kita lihat saja bagaimana teman-teman. Prediksi formasi, prediksi hasil, gue harapkan clean sheet, tapi menurut gue agak sedikit sulit ya, mungkin 2-1 untuk Manchester United. Bagaimana teman-teman? Prediksi siapa yang menang, skor berapa, formasi bagaimana, siapa yang diturunkan? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.